Baiklah, di video tutorial Google Sheet kali ini kita akan membuat sebuah dashboard analisa penjualan dengan menggunakan fungsi filter dan pivot table. Nanti dengan data seperti ini, apakah menjadi sebuah dashboard yang interaktif dan dengan tampilan yang modern ya. Baiklah, pertama tambahkan sebuah sheet baru. Ini saya tambahkan 2 sheet baru ya. Di sini saya beri nama dashboard. Kemudian yang kedua saya beri nama ringkasan. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan membuat sebuah filter untuk dashboardnya, yaitu filter tahun dan bulan. Nah, seperti ini. Untuk tahun saya input dengan drop down ya. Ini tahun 2023. Oke, kita lihat dulu datanya. Ini tahunnya ada berapa? Oh, 2024 sama 2025 ya. Jadi di sini filternya saya ganti 2024 dan ini 2025. Kemudian klik bagian advance, lalu pilih yang row, kemudian done ya, seperti ini. Udah jadi. Selanjutnya filter bulan juga sama dengan drop down. Sini saya input Januari, kemudian Feb, lalu klik add another item ya, Mar, kemudian April, Mei, kemudian June, Juli, Agustus, kemudian untuk September, untuk Oktober, November, lalu Desember. Kemudian sama, kita pilih yang arrow tanda panah ya, kemudian klik done. Nah, di sini sudah ada 2 buah filter ya, bulan dan tahun. Oke, selanjutnya kita di bagian ringkasan. Nah, di sini kita akan membuat sebuah ringkasan untuk datanya nanti agar bisa difilter berdasarkan tahun dan bulan dengan menggunakan fungsi filter ya. Jika teman-teman belum mengerti apa itu fungsi filter, bisa menonton 2 video sebelumnya yang telah saya buat. Di sini saya akan menggunakan judul kolomnya, saya copy terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya arahkan di sini ya, dashboard. Ini tahun. Kemudian ini saya arahkan, klik sama dengan, lalu pilih dashboard, lalu pilih bulan di sini ya. Nah, jadi apabila di sini saya pilih tahun, kemudian di sini saya pilih bulan, maka di sini akan muncul ya. Nah, sekarang kita akan membuat filternya berdasarkan ini ya, data filter yang tahun dan bulan dengan fungsi filter ya tentunya. Filter, kemudian pilih rank datanya di transaksi. Nah, seperti ini. Biar mencakup semuanya, saya hilangkan angkanya. Jadi di sini filter akan memilih A2 sampai J berapapun ya. Kalau ada 1000 baris maka akan mencapai 1000 baris, kalau 10.000 baris akan mencapai 10.000 baris ya. Kemudian ini
kondisinya. Nah, kita pilih berdasarkan tahun ya. Berarti J ya. J ini sampai J berapapun. Sama dengan berarti tahun, kembali di ringkasan pilih yang A1 ini ya. Kemudian sama bulan ya. Jadi kita tambahkan satu filter lagi berdasarkan bulan. Pilih transaksi, kemudian pilih bulannya di sini. Ini sama I, ini angkanya saya hilangkan. Kemudian sama dengan pilih yang Januari ini ya. Kemudian tutup kurung, tekan enter. Maka di sini akan difilter berdasarkan tahun 2024 dan datanya bulannya ini adalah Januari. Misalnya di sini saya ubah 2025, maka di sini harusnya berubah ya. Oke, sudah. Kemudian bagaimana apabila misalnya cuma tahun aja ini? Yang dipilih cuma tahun aja, maka di sini akan NA. Oke, kita coba handle menggunakan fungsi if ya. Nah, kita fungsi if. Fungsi if. Nah, jika ini karena dua sel ya, kita gunakan fungsi N. Nah, jika ini A1 tidak sama dengan 0, kemudian B2 tidak sama dengan 0, maka fungsi filter ini terpakai ya. Jika cuman yang ada datanya, cuman yang ini aja A1, maka kita kopikan filternya ini ya. Kita kopikan, copy, kemudian titik koma, lalu letakkan di sini. Kemudian ini saya hilangkan, filternya cuman satu aja. Kemudian tutup kurung untuk if-nya seperti ini. Maka jika tidak terisi ini, salah satu tidak terisi, maka yang berlaku adalah yang ini ya, yang tahun ya, seperti yang tahun. Oke, ini saya kembalikan di sini ya. Nah, jika ini ada isinya, maka yang berlaku adalah yang filter yang pertama ini ya. Jika A1 dan B1 tidak kosong, maka yang berlaku adalah filter ini. Jika ini hilang, misalnya di sini hilang bulannya, saya hilangkan, maka di sini yang berlaku adalah filter berdasarkan tahun saja. Oke, untuk fungsi filter sudah berjalan. Sekarang kita menggunakan pivot table untuk membuat grafik-grafiknya ya. Oke, yang pertama kita buat grafik penjualan bulanan dulu aja. Kita pilih penjualan bulanan. Di atasnya saya keterangan. Nah, biar lebih jelas. Oke. Tuh pivot table-nya tinggal insert, lalu pilih pivot table. Selanjutnya di bagian rank datanya kita pilih ya. Nah, kita pilih ya dari A3 sampai C ini ya. Kalau mau ada penambahan data secara otomatis di bawahnya, kita kasih yang C ini aja ya. Kemudian klik OK. Selanjutnya pilih yang existing, saya taruh di sini ya. Kemudian klik OK, lalu klik tombol create.
Nah, seperti ini udah jadi. Kita berdasarkan bulanan, maka di bagian bulan kita taruh di bagian row. Kemudian kita mau mencari nilai apa? Di sini total penjualan, maka di sini total penjualan tinggal klik, tahan, lalu seret di bagian values. Seperti ini. Jika tidak menginginkan yang ini ya, tidak menginginkan grand totalnya, kita hapus. Ini centanya kita hapus. Oke, seperti ini. Nah, biar terlihat 12 bulan, di sini saya ganti filternya yang 2024 ya. Kelihatannya komplit datanya yang 2024 ya. Nah, seperti ini. Karena tidak berurutan, ini saya menggunakan data yang bulan ini ya. Sekarang kita coba ganti yang berdasarkan tanggal ini aja. Nah, biar berurutan. Ini grand totalnya saya hilangkan, kemudian klik di sini. Nah, kita grup dengan by month aja ya. Seperti ini, maka di sini hasilnya akan berurutan. Oke. Jadi teman-teman apabila ada kendala seperti itu, teman-teman tinggal pilih menggunakan kolom pelanggan, bukan bulan, karena ini tidak bisa berurutan, maka saya pilih yang tanggal. Dan kemudian saya pilih klik kanan, lalu kita grup berdasarkan bulan seperti ini. Nah, sekarang sudah selesai masalahnya. Sekarang kita blok semuanya, lalu kita tambahkan chart. Kita ganti aja chartnya dengan kolom seperti ini. Kemudian di sini saya hilangkan, klik di bagian ini, kemudian tekan delete. Lalu ini juga sama, pilih lalu tekan delete pada keyboard. Kemudian di bagian sini title-nya kita ganti dengan penjualan bulanan. Kemudian atur misalnya rata tengah seperti ini. Kemudian untuk teksnya misalnya warna hitam seperti ini. Kalau mau ini ukurannya 16 atau berapa, ada 18, terserah. Kemudian kalau teman-teman mau menghilangkan garisnya ini, tinggal diklik lalu pilih di sini, hilangkan centangnya di bagian mayor grid line. Nah, seperti ini. Lalu saya copy, tekan tombol keyboard Ctrl C ya. Kalau saya bilang copy, lalu saya taruh di sini. Ini klik seperti ini, ada tombol kotak-kotaknya, lalu copy, lalu di paste di sini. Kalau saya bilang paste, berarti Ctrl V ya, seperti ini. Lalu tinggal atur aja, kira-kira lebarnya aja seperti ini. Nanti kita atur belakangan ya untuk ukurannya di bagian tampilan di sini. Biar di sini ada perbedaan, kita kasih border ya. Seperti ini. Lalu di sini saya kasih warna misalnya biru aja. Lalu teksnya putih seperti ini. Birunya terlalu terang, saya ganti yang ini. Seperti ini. Lalu kembali di ringkasan, kita hapus saja yang di sini grafiknya. Lalu kita kopikan aja di sini untuk pivot table-nya. Tinggal seleksi, lalu Ctrl C, lalu paste di sini. Kita mau membuat apa selanjutnya di sini? Kita buat pelanggan ya. Pelanggan. Kita mau berdasarkan apa? Pelanggan ini, pelanggan taruh di sini, ditumbuk aja. Kalau di sini nanti akan seperti ini ya. Jadi kita klik pelanggan lalu tumbuk seperti ini hingga warnanya hijau. Nah, seperti ini. Kemudian ini pilih yang descending ya. Kemudian
grand totalnya kita hilangkan seperti ini. Oke, jadi sudah terpilih member dan non member. Untuk member dan non member kita akan menggunakan grafik apa ini, misalnya grafik lingkaran aja ya, grafik lingkaran. Oke, kita pilih lalu insert chart. Nah, selanjutnya kita pilih yang model donat aja seperti ini. Kemudian untuk legendnya, posisinya kita taruh di bawah aja. Kemudian di sini pie chartnya di bagian slash labelnya kita pilih yang misalnya apa, mau persen aja ya, kita ganti persen aja. Kemudian di sini saya ganti judulnya adalah misalnya tipe pelanggan, rata tengah, kemudian warna hitam dan font size-nya 18 seperti ini. Kemudian saya copy ya, lalu saya letakkan di bagian bawah sini ya, bagian bawah sini, kira-kira aja seperti ini. Oke, kemudian kita akan membuat apa ini lagi ya, yang bisa kita olah dari data ini. Misalnya kita buat kategori ya, kategori barang ya, penjualan berdasarkan kategori ya. Oke, kita copy di sini, kita masukkan kategori, kita pilih kategori dan tumbuk di bagian sini pelanggan, kemudian pilih descending, grand totalnya kita hilangkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat apa ini? Kita buat grafik untuk kategori, kita pilih yang ini aja ya modelnya, pie chart seperti ini, kita biarkan apa adanya. Langsung kita ganti title-nya ya, judul grafiknya yaitu kategori produk ya. Kita taruh di tengah, ukurannya 18 dan warnanya hitam. Nah, di sini teman-teman tinggal atur sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Di sini saya pengaturannya yang simple aja. Seperti ini, saya copy lalu saya taruh di bagian dashboard di sini. Masih yang berlaku di nih grafiknya. Saya pilih dulu, copy lalu saya taruh di sini ya. Oke, seperti ini jadinya. Oke, nanti untuk layoutnya, tampilannya seperti apa, kita atur di bagian belakang aja ya. Kita buat grafiknya dulu, untuk warna-warnanya nanti kita atur di bagian belakang saja. Oke, lanjut, data apa lagi yang bisa kita tampilkan dalam bentuk grafik? Misalnya kita cari produk terlaris ya. Produk terlaris saya kopikan di sini. Produk terlaris, maka di sini saya ganti di bagian row-nya menjadi nama produk. Kemudian grand totalnya saya hilangkan. Pilih yang descending.
Kemudian di bagian value kita cari yang berdasarkan KTY ya, quantity, kita tumbuk aja seperti ini. Oke, jadinya seperti ini ya. Oke, setelah itu kita pilih, lalu kita tambahkan chartnya, kita ganti tipe chartnya menjadi yang ini ya, bar aja seperti ini. Kita hilangkan bagian nama produknya. Ya, hapus, ini kita ya hapus. Kemudian ini biar nggak kelihatan. Nah, kita cuman mau nampilkan labelnya. Kita tampilkan labelnya aja seperti ini. Kemudian di grid lainnya saya hilangkan jadi seperti ini ya. Kemudian ini kita ganti judulnya menjadi produk terlaris ya. Rata tengah 18, kemudian warna hitam seperti ini. Lalu kita copy di bagian sini seperti ini. Oke, jika teman-teman mau menampilkan di sini labelnya berapa, tinggal klik titik 3 di sini, kemudian edit, lalu pilih di sini. Kemudian di bagian sini ada data label, lalu centang ya, seperti ini ya hasilnya. Kemudian di sini kalau ini mau menghilangkan 0 komanya, angka desimalnya, tinggal klik ini ya. Nanti di sini akan berubah. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan apa lagi nih? Misalnya di sini saya hapus. Oh, cara pembayaran ya. Di sini ada cara pembayaran, kita tampilkan juga. Saya copy di sini. Ini cara pembayaran. Sini cara pembayaran kita taruh di row. Grand totalnya kita hilangkan. Pilih descending. Kemudian kita berdasarkan apa nih, misalnya total penjualan aja ya. Oke, seperti ini. Lalu pilih datanya, lalu insert chart, kita gunakan bentuk donat aja ya. Kemudian untuk labelnya kita taruh di bawah. Kemudian ini slicernya, pie chart, pilih di bagian slice label, pilih yang persen aja seperti ini. Lalu di sini kita ganti misalnya cara pembayaran. Oke, taruh tengah 18, lalu pilih hitam. Oke, lalu saya copy di dashboard ya, seperti ini. Oke, seperti ini udah jadi. Kemudian misalnya tambahkan apa lagi? Oke, kita tambahkan tahun-tahun, misalnya kita tambahkan
grafik berupa tahun ya, saya copy dari sini. Tahun, berhubung tahun di sini cuman filternya 1 ya, nanti kalau ada 2 tahun maka tidak bisa ya, maka kita ambil, kita edit ya dari sini, dari ringkasan. Kalau ini saya arahkan ke tabel transaksinya aja ya. Oke, misalnya kita ganti ya teman-teman, tinggal edit ya, referensi datanya di sini. Nah, kita ganti, kita pilih yang dari transaksi dari sini sampai J ya, kemudian klik OK. Nah, ini nanti referensinya berdasarkan data yang di sini ya, bukan data yang di ringkasan. Jadi kita tambahkan tahun di bagian row, kemudian total penjualannya di bagian value, grand totalnya kita hilangkan, pilih yang descending seperti ini. Oke, pilih insert chart, kita pilih yang kolom aja ya, biar berbeda, kolom aja seperti ini. Ini kita delete, ini tahunnya juga delete aja. Kemudian ini adalah judulnya penjualan tahunan. Oke, kita taruh di tengah 18, kemudian warna hitam seperti ini. Kemudian garisnya saya hilangkan aja seperti ini. Ini juga sama, tekan tombol delete ya. Oh, nggak mau ini. Nah, kita tinggal pilih seperti ini, ada kotak ini putih, kita geser, kita paksa keluar dari area chart ya. Nah, ini juga biar sama. Kemudian ini saya pampatkan seperti ini. Lalu kalau mau ada labelnya, tinggal pilih data label di sini ya, seperti ini. Nah, untuk data label teman-teman, nah di sini posisinya bisa diatur center seperti ini, kemudian insert end seperti ini, atau insert base berarti di bawah ya. Tinggal teman-teman aja enaknya di mana, ini auto atau insert end aja ya, seperti ini. Oke, setelah itu saya copy ke dashboard. Sini saya taruh di tengah ya. Ini sementara berantakan nggak apa-apa, ini kita atur layoutnya nanti ya. Oke, kita coba atur layoutnya seperti ini. Oke, karena masih banyak ruang, ini saya perlebar seperti ini. Dan ini saya agak ke atas. Oke, seperti ini. Kemudian ini saya agak perkecil ya. Ini nanti seperti ini. Kita perlebar yang ini. Oke, seperti ini. Oke, udah cukup ya seperti ini. Lalu di bagian view saya hilangkan grid line-nya ya, jadi terlihat bersih seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman tampilannya jauh lebih clean ya, bersih. Kemudian kita coba tambahkan apa lagi ya, misalnya di sini kita buat card-nya ya. Misalnya buat total kita ya yang terjual ya. Nah, kita klik di bagian ringkasan di sini, grafik-grafiknya saya hapus saja. Kita mencari, nah ini ya, kita pilih semuanya, nah seperti ini. Kita insert
chart. Kemudian di bagian chart type pilih yang ini ya, total seperti ini. Nah, ini cuma 4 karena yang terpilih 4. Teman-teman tinggal pilih agregat. Maka di sini teman-teman nilainya akan berubah ya. Seperti ini. Biar ada titiknya, kita pilih format yang number seperti ini ya. Lalu kita hilangkan komanya ya. Seperti ini jadinya. Lalu di sini semacam di grafik ya. Nah, ini misalnya diganti total GTY seperti ini. Nah, tinggal diperkecil aja, nanti akan menyesuaikan ya angkanya di sini. Kita buat 2 ya. Misalnya buat apa ya? Total penjualan. Oke, di sini kita pilih ini ya. Nah, sampai bawah ini ya. Insert chart. Wah, biar hasil chartnya di atas, saya ke ataskan dulu ya, seperti ini. Insert chart. Lalu chart type-nya pilih yang total ini ya, seperti ini. Oke, biar datanya ini komanya hilang, saya ganti aja ya. Ini total penjualannya udah otomatis. Ini baru 48.000. Jangan lupa centang di bagian agregat, kemudian atur semacam ini ya, tinggal diatur aja. Kemudian kita copy di dashboard. Oke, semacam ini. Oke, ini juga di copy untuk total kuantitinya, taruh di sini ya. Oke, selanjutnya tinggal kita rapikan aja ya, semacam ini. Ini kalau nggak ada ruang, sambil tekan dan tahan shift, lalu klik di bagian area chartnya, lalu kita atur ya. Kita atur semacam ini ya. Oke, kita atur sehingga ada space ya, seperti ini. Oke, pada dasarnya udah selesai ini untuk pembuatan dashboardnya ya. Jika teman-teman mau mempercantik dengan warna, teman-teman juga bisa menggunakan referensi warna di color.co ya. Sini teman-teman mau menggunakan warna apa? Bebas. Saya mau warna yang apa ya? Biru-biru aja. Biru aja yang ini. Saya copy grafiknya aja. Oke, warnanya seperti ini. Misal ini saya ganti ini yang ini, ganti dengan menggunakan pick a custom color. Nah, teman-teman tinggal pilih ini, misalnya warna ini. Nah, seperti ini. Kemudian double klik ya, klik di sini. Nah, ini mau ganti apa warnanya? Misalnya biru yang ini juga boleh. Kemudian untuk yang ini double klik juga. Ini warnanya misalnya mau diganti seperti apa? Ini warna lebih gelap misalnya seperti ini. Kemudian yang ini kita agak gelap. Kemudian ini udah terang seperti ini. Untuk yang ini juga sama, double klik, kemudian di bagian fill color tinggal pilih warna yang udah ada aja. Seperti ini ya, kita kombinasikan 3 warna aja. Kemudian ini juga sama, tinggal pilih, double klik atau tekan edit di sini ya. Kemudian color, misalnya gelap, agak gelap, kemudian terang. Seperti ini. Kalau mau ganti ini warna labelnya, kalau mau diganti warna putih juga bisa. Ini kalau mau putih tinggal pilih aja warna putih seperti ini.
Kemudian di bagian tahun ya, biar beda aja ya untuk tiap tahunnya. Kita misalnya gelap dan terang aja. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga sama untuk tipe pelanggan, member dan non-member ya. Oke, kita kasih warna di sini. Oke, gelap. Ini agak terang ya. Terang aja ya, seperti ini. Oke, untuk ini labelnya kasih warna putih. Ini juga putih. Seperti ini jadinya. Oke. Saya rasa udah cukup ini ya. Oke, untuk yang ini kalau mau membedakan, teman-teman juga bisa ini edit ya. Untuk backgroundnya pilih yang customize chart style, kemudian di bagian background pilih warna misalnya gelap, kemudian teksnya ini misalnya warna putih ya, mau warna putih seperti ini. Kemudian di bagian ini chart border, oke, value-nya ya, misalnya putih seperti ini. Ini juga sama, tinggal edit chart, lalu customize background-nya, ganti warna yang lebih gelap, kemudian value-nya warna putih, kemudian select text-nya, judulnya kasih warna putih juga. Jadinya seperti ini ya. Oke. Dan kalau teman-teman mau kasih misalnya di sini keterangannya, judul dashboardnya, teman-teman tinggal insert lagi ya. Kemudian pilih yang drawing, kemudian pilih yang text, klik aja, lalu misalnya ketikkan dashboard sales. Nah, misalnya seperti ini. Teman-teman tinggal seleksi, lalu perbesar, effectable, misalnya seperti ini. Kemudian kita sesuaikan aja, lalu pilih perataan rata tengah ya, seperti ini. Jika sudah, kalau kasih warna ini juga boleh, mau dikasih warna apa teman-teman, misalnya biru, kemudian save and close. Nah, kemudian ditaruh di sini. Kalau mau perbesar seperti ini. Nah, oke. Sudah jadi deh ini. Oke. Udah jadi untuk dashboard salesnya ya. Dengan menggunakan fungsi filter dan pivot table, kita bisa membuat sebuah dashboard yang keren, interaktif tentunya ya, dengan tampilan yang kece juga. Nah, di sini teman-teman bisa cek filternya apakah sudah berjalan atau tidak ini. Misalnya pilih tahun 2025. Oke, di sini sudah berubah ya. Karena di tahun 2025 cuman ada transaksi sampai bulan Maret ya. Kemudian kalau mau cek di bulan Februari, nah di sini juga terlihat ya. Ini pergerakannya ya. Nih, oke, nggak ada. Misalnya Februari, misalnya Januari, kemudian Januari 2024, di sini sudah otomatis berubah datanya karena filter di sini terhubung di bagian ringkasan di sini. Kemudian di pivot table-nya terhubung dari tabel yang ada di sini ya, berdasarkan filter. Jadi ini jauh lebih efektif daripada teman-teman menggunakan fungsi filter jika teman-teman ini mengubah tabel. Misalnya di sini teman-teman mengubah menjadi tabel. Nah, di-convert di tabel. Teman-teman seperti ini, kemudian menambahkan sebuah slicer
ya, menambahkan slicer di sini, ini jauh lebih efektif ya menggunakan model filter seperti ini. Kalau model filter yang seperti ini, nanti di sini biasanya kadang tidak mengikuti kalau beda sheet. Cuman ini berlaku kalau satu sheet. Jadi teman-teman harus menaruh pivot table-nya di sini. Jadi tidak efektif ya kalau menggunakan fungsi slicer. Beda kalau kita menggunakan fungsi slicernya di Excel. Jauh lebih powerful ya, karena kita bisa mengatur slicer ini koneksi ke tabel pivot mana aja, bisa dipilih. Kalau di Google Sheet belum bisa ya, atau mungkin saya tidak tahu caranya ya. Kalau teman-teman ada yang tahu menggunakan fungsi slicer untuk koneksi ke masing-masing pivot table tanpa harus mengubah di sini ya, bukan edit di sini ya, tambahkan filter di sini enggak. Kalau ini berlakunya statis ya, tidak dinamis ya. Kalau filter semacam ini jadinya lebih dinamis ya, bisa pilih seperti ini. Jika mau mengembalikan tinggal di delete, nah, seperti itu. Kalau dikosongkan semuanya nih nggak ada datanya ya, nggak ada datanya. Kemudian ini cuma ada data di bagian tahun, karena tahun saya ambilkan dari transaksi yang dari tabel transaksi ini ya, secara langsung ya, bukan dari data di ringkasan di sini. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini, nantinya bisa interaktif juga dengan menambahkan sedikit fungsi ya nanti. Atau kalau mau yang powerful bisa menggunakan query ya. Nah, jadi lebih powerful ketimbang fungsi filter. Nah, nanti di next video saya akan coba membuatkan sebuah tutorial menggunakan query ya, jauh lebih kompleks ya. Oke, untuk video tutorial kali ini saya rasa sudah cukup. Jika teman-teman mau mengeksplor lagi, bisa dieksplor ya. Bagi teman-teman yang mau menginginkan file yang sudah jadi sebagai referensi pembelajaran atau mengikuti video tutorial ini, bisa download melalui link yang ada di deskripsi. Sekian video tutorial pembuatan dashboard yang menggunakan fungsi filter dan pivot table. Sampai jumpa di video selanjutnya.